Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang operasi daya guna New Armada. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk anggota yang utama yaitu adalah Anissa Dewi Pusparani dengan NPM 19 10 10 10 14. Yang kedua adalah saya sendiri yaitu Ido Kamal Saputra dengan NPM 19 10 10 10 67. Dan yang terakhir adalah Furqon Ahmad Fauzi dengan NPM 19 10 10 11 08. Ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang profil dari Koperasi Karyawan Daya Guna. Koperasi Daya Guna atau yang bisa disebut Kodana merupakan koperasi karyawan dari PT Mekar Armada Jaya, dan Kodana New Armada berdiri pada tanggal 31 Desember 1985 yang saat ini sudah beroperasi selama 34 tahun. Pertama kali Kodana New Armada bertempat menjadi satu dengan PT Mekar Armada Jaya di Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 7, Magelang. Seiring berjalannya waktu, saat ini Kodana New Armada sudah bertempat sendiri yaitu di Jalan Saro Edi Wibowo nomor 11A dan masih tetap menjadi bagian dari New Armada Group dan juga memiliki cabang di Tambun, Bekasi. Kodana sendiri dipimpin oleh satu orang manajer dan memiliki 22 karyawan yang 3 diantaranya berada di Tambun yang terbagi dalam masing-masing bagian. Di Kodana sendiri untuk jumlah anggota koperasi laki-laki sekitar 5.024 orang dan untuk anggota koperasi wanita berjumlah 802 wanita. Dan Koperasi Daya Guna memiliki 2 unit usaha yaitu KSP dan KSU. Kodana New Armada juga memiliki retail yaitu kantin di PT Mekar Armada Jaya dan toko di samping koperasi saat ini, serta PPOB seperti pembayaran listrik, pulsa, dan lain-lain. Untuk visi dan misi dari Kodana sendiri, yaitu yang pertama adalah visinya, yaitu menjadi koperasi yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat, mitra pendanaan terpercaya bagi grup. Yang kedua yaitu misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota. Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima, menjadi koperasi yang dikelola dengan sistem yang transparan, profesional, dan akuntabilitas atau success with us. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan dari koperasi karyawan daya guna. Secara hukum, suatu koperasi harus memiliki izin pendirian dan pelaksanaan kegiatan yang didapatkan dari Kementerian Koperasi. Namun pada saat ini sebuah koperasi berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena saat ini koperasi sudah berbadan hukum. Atas alasan tersebut, saat ini Koperasi Karyawan Daya Guna New Armada sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbadan hukum nomor 10468C /BH PAD KWK titik 11 7 1996 dan selalu mengundang dinas terkait dalam melaksanakan RAT. Jadi segala kegiatan yang ada di Kodana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur segala kegiatan koperasi, wewenang pengurus, hak anggota, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional koperasi. Koperasi Karyawan Daya Guna ini juga memiliki peraturan khusus yaitu rapat pengurus bulan sekali. Oke, yang selanjutnya yaitu simpanan. Di dalam Kodana sendiri, simpanan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simpanan wajib. Jadi simpanan ini wajib bagi semua anggota atau karyawan New Armada dan hanya dapat diambil apabila anggota tersebut resign dan tidak ada jasa dalam simpanan wajib ini. Yang kedua yaitu simpanan pokok. Jadi simpanan ini ditarik sekali pada saat seseorang menjadi anggota dari New Armada Group sebesar Rp5.000 dan akan dikembalikan apabila orang tersebut resign dan tidak menjadi anggota lagi.
Yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Jadi simpanan ini dapat diambil kapanpun dan ada bunga atau jasa di dalamnya. Selanjutnya yaitu pinjaman, sifatnya terbuka untuk seluruh karyawan atau anggota grup PT Mekar Armada Jaya dan terbagi menjadi 4 jenis pinjaman. Yang pertama yaitu pinjaman uang, kemudian pinjaman barang, pinjaman konsumsi, dan pinjaman sembako. Dan ada ketentuan umumnya yaitu yang pertama untuk anggota baru dapat melakukan pinjaman setelah 3 bulan pertama kerja. Yang kedua, angsuran dapat dilakukan dengan maksimal tempo waktu 4 tahun. Yang ketiga, angsuran diambil dari potongan gaji setiap bulannya. Yang selanjutnya yaitu besaran tingkat suku bunga. Jadi di dalam Kodana, jasa simpanan itu diberikan bersamaan dengan pembagian SHU dan nominal suku bunganya itu ditentukan jika simpanan kurang dari sampai dengan 5 juta, maka jasa yang didapatkan adalah 0,6%. Sedangkan nominal simpanan yang lebih dari 5 juta mendapatkan jasa sebesar 0,7%. Jasa pinjaman sendiri diatur sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman dengan jangka waktu 3 tahun dikenakan jasa sebesar 1,25% per bulan. Yang kedua, pinjaman dengan jangka waktu 2 tahun dikenakan jasa sebesar 1,1% per bulan. Yang ketiga, pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun dikenakan jasa sebesar 0,9% per bulan. Yang keempat, pinjaman dengan jangka waktu 1-3 tahun dikenakan jasa sebesar 0,8% per bulan, itu khusus untuk karyawan koperasi. Sedangkan administrasi sendiri diatur sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu 1 tahun dikenakan jasa sebesar 2% per bulan. Yang kedua, jangka waktu lebih dari 1 tahun dikenakan jasa sebesar 3% per bulan. Kemudian tantangan koperasi karyawan daya guna New Armada sendiri, yang pertama, dalam menjalankan kegiatan perkoperasian, Kodana memiliki tantangan dari dua sisi. Yang pertama dari internalnya dan yang kedua dari eksternalnya. Dari sisi internalnya sendiri, tantangan yang dihadapi oleh Kodana yaitu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Dan dari sisi eksternalnya, tantangan yang dihadapi adalah terdapatnya banyak kompetitor dalam menjalankan usaha koperasi. Ya, selanjutnya peluang bisnis dan usaha koperasi daya guna New Armada. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dilakukan Kodana New Armada dalam mencari peluang dan pengembangan untuk usahanya ke depan. Yang pertama adalah sudah barang tentu Kodana New Armada ingin usahanya lebih menggoda, tapi perlu dipikirkan apakah peluang dan usaha tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anggota, sehingga perlu analisis dan survei terhadap anggota, dan yang terpenting adalah mampu memenuhi kebutuhan pokok dari anggota terlebih dahulu. Yang kedua, perlu juga dipikirkan daya saing antar sesama mitra, mengingat Kodana New Armada sendiri sudah atau bermitra dengan Mekar Armada Jaya, yang mana Mekar Armada Jaya ini sudah memiliki 44 PT yang bergerak di berbagai bidang usaha, sehingga sebaiknya Kodana New Armada melakukan untuk dalam rangka memberikan sebuah komplement atau memberikan pelengkap bagi usaha-usaha yang telah dijalankan tersebut, dan tidak terkesan memakan jatah dari mitra itu. Dan yang selanjutnya, dalam hal kredit, Kodana New Armada juga sudah bekerja sama dengan toko dan brand ternama seperti PT Armada Tunas Jaya, Oppo, Vibensus, Red Computer, dan Apteja. Dan juga Kodana New Armada ini sudah memiliki 4 retail toko, di mana 3 retail toko sudah ada di Magelang dan 1 ada di Tambun. Profit koperasi karyawan daya guna New Armada. Profit di sini terdiri dari aspek finansial dan aspek non finansial. Untuk aspek finansial, profit bagi karyawan atau anggota itu, yang pertama adalah anggota dapat meminjam uang untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah daripada rentenir. Kemudian yang kedua,
anggota dapat membeli barang-barang pokok atau kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dan mudah di koperasi. Dan yang ketiga, setiap akhir tahun anggota dari koperasi daya gunanya armada ini akan memperoleh SHU atau sisa hasil usaha. Pada periode Januari sampai 31 Desember 2019, SHU kode daya armada berkisar 801.688.260,18, sedangkan asetnya sebesar 15.930.488,26. Untuk aspek non finansial itu koperasi bermanfaat bagi anggota seperti yang pertama, setiap anggota akan mampu berlatih berorganisasi dan juga bergotong royong. Dan yang kedua, setiap anggota akan menjadi lebih melek teknologi karena adanya link web yang diperuntukkan bagi setiap anggota dari kode armada, sehingga mereka bisa melihat mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, maupun transaksi hingga SHU yang diperoleh oleh masing-masing. Dan yang ketiga, setiap anggota juga dapat bertanggung jawab dalam setiap kondisi yang menyangkut keberlangsungan koperasi. Dan yang selanjutnya yaitu akan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota tersebut maupun yang lain. Kesimpulan dari makalah ini adalah Indonesia pembentukan usaha koperasi sudah di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham karena sudah berbadan hukum. Untuk KSP dan KSU, koperasi simpan pinjam dan koperasi sebuah usaha, itu sudah ada pada kode daya armada sendiri yang tentunya sudah berbadan hukum. Dan koperasi di era zaman sekarang harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dengan mengkolaborasikan teknologi dan ide-ide kreatif agar selalu baru dan menarik. Dan yang selanjutnya, perlu adanya perubahan cara pandang terhadap pelaku koperasi agar mempunyai visi bisnis dan pada saat yang sama melakukan modernisasi manajemen, inovasi dan kreativitas dalam menangkap peluang bisnis, memanfaatkan teknologi informasi, membangun konglomerasi bisnis serta membangun jaringan kerjasama antar koperasi sehingga koperasi akan dapat berkembang mengikuti zaman. Saran yang dimungkinkan akan dapat mengembangkan usaha maupun keberlangsungan koperasi itu yang pertama adalah sosialisasi akan manfaat koperasi pada semua masyarakat, yang mana koperasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kepada masyarakat. Dan yang kedua, melakukan pelatihan secara berkala terutama kepada pengurus dan juga kepada anggota dalam sebuah koperasi sehingga mampu memberikan sebuah sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengembangkan koperasi tersebut. Yang selanjutnya adalah koperasi harus dapat lebih bekerja sama dengan pemerintah dengan baik sehingga akan memperlancar kegiatan koperasi, mengingat kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau ditentukan, diputuskan oleh pemerintah itu sangat mempengaruhi koperasi. Dan yang selanjutnya adalah kepada anggota koperasi diharapkan juga lebih aktif dalam berpartisipasi untuk kemajuan dan keberlangsungan koperasi. Oke, sekian presentasi atau pemaparan dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan jari atau tunjuk jari di bawah kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.